Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pancarani Nuswantari, mahasiswa di 3 Kebidanan yang akan mempresentasikan proposal yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu M di Klinik Sinar Sehat Samarinda tahun 2021. Seminar proposal asuhan kebidanan komprehensif ini terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan, yaitu dari WHO tahun 2016, AKI sebesar 216 per 100.000 kelahiran hidup di dunia. WHO tahun 2016 tercatat AKI 164 per 100.000 kelahiran hidup di Asia Tenggara. WHO tahun 2016 tercatat AKI 126 jiwa per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 51 per 1.000 kelahiran hidup di Indonesia. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 2019, AKI berkisaran rata-rata 50 sampai 70 per 100.000 kelahiran hidup. AKB mencapai 5 sampai 10 per 1.000 kelahiran hidup. Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2019, AKI mencapai 108 per 100.000 kelahiran hidup, AKB mencapai angka 67 per 15.715 kelahiran hidup. Dari data Puskesmas Bungkuring pada tahun 2019 untuk kasus AKB yaitu 0 jiwa, sedangkan AKI terdapat 1 kasus. Dari Klinik Sinar Sehat tahun 2020 tidak terdapat AKI dan AKB. Rumusan masalah dan tujuan dari proposal saya adalah bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan pada proses kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada Ibu M. Memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu M dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney. Manfaat ruang lingkup dan sistematika penulisan. Manfaatnya yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, serta bahan dalam penerapan asuhan kebidanan secara komprehensif dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk laporan studi kasus dan memberikan asuhan kebidanan selanjutnya. Manfaat yang ditunjukkan bagi penulis klien lahan praktik institusi kebidanan. Ruang lingkupnya meliputi kehamilan, trimester 3, persalinan asuhan pada bayi baru lahir, nifas, neonatus, hingga ibu menjadi akseptor KB dengan cara memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Sistematika penulisan berupa garis besar isi proposal meliputi bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Konsep dasar teori kehamilan adalah proses fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, kemudian dilanjutkan dengan proses implantasi. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks dan diakhiri oleh pelepasan plasenta. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Nifas adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. Periode pemulihan pascapartum berlangsung sekitar 6 minggu. Neonatus adalah organisme yang berada pada periode adaptasi kehidupan intrauterin. Masa neonatus adalah periode selama 1 bulan atau lebih tepat 4 minggu atau 20 hari setelah lahir. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Konsep dasar manajemen berupa 7 langkah Varney. Yang pertama terdiri dari pengkajian, interpretasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan segera, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bab 3 metode penelitian. Jenis kerangka ilmiah ini menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney di mana penulis bertujuan mendapat hasil dari asuhan kebidanan yang dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan
kontrasepsi. Subjek kasus Nyonya M, usia 34 tahun, G3P2A0, G3P2002, usia kehamilan 35 minggu. Lokasi dan waktu klinik Sinar Sehat, Jalan Bengkuring Raya, nomor 154, Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara. Waktu dilaksanakan pada bulan Maret. Bab 3, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan manajemen kebidanan menurut Varney dan dokumentasi SWOT. Instrumen yang digunakan ialah wawancara atau format pengkajian, kartu skor Fujiro Hayati, peralatan pemeriksaan fisik, ada bidan kit, timbangan tensimeter, lembar balik, pedoman observasi, lembar observasi, dan partograf. Kemudian ada partoset dan checklist tindakan. Etika penelitian. H untuk self determination, hak terhadap privasi dan martabat, hak terhadap anonymity dan confidentiality. Keterbatasannya adalah waktu observasi yang singkat dan terbagi dengan dinas sehingga pemberian asuhan yang dilakukan kurang maksimal. Kerangka kerja. Yang pertama ada studi pendahuluan. Subjek penelitian terdapat informed consent sebelum melakukan tindakan. Studi kasus asuhan kebidanan komprehensif. Ada kehamilan, persalinan bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan KB. Kemudian pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Pengumpulan data sekundernya melalui catatan medis, buku KIA, dan partograf. Didokumentasikan melalui SWOT, dianalisis data kesenjangan antara teori dan praktik, alternatif pemecahan masalah. Sekian presentasi dari proposal saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.